Kalau ke Gias kemarin, mungkin kalian kenal ini sebagai iCar 03. Sekarang dia sebagai Chery J6 atau Jayco J6. Kemarin kita udah bikin videonya di Gias dan pernah juga cobain di Wuhu di China. Sekarang kita mau coba off-road di Puncak. Oke, sekarang kita langsung nyetir si Chery J6 ini. Di sini di Puncak ini ada yang RWD, ada yang AWD, ada yang dual motor kayak kita naikkan. Tapi entah kenapa Chery menyebutnya IWD. Apaan Intelligent Wheel Drive gitu? Bilang aja AWD gitu. Kita masuk ke mode D, transmisi D, dan kita masuk ke mode All Road. Oke, jalan. Kita putar balik. Kita lagi di JSI. Tempat yang bagus buat nyobain si Chery J6 ini. Iya, sebenarnya agak skeptis juga ya. Apakah bisa mobil listrik dipakai off-road? Kan kalau kita tahu kan medan off-road kan berat, kejam dan menantang gitu ya. Tapi pabrikan, yang namanya pabrikan pasti kreatif. Ada Hummer EV, GMC Hummer EV, terus ada Audi Q8 e-tron yang elektrik gitu ya, yang buat off-road ada juga. Dan sekarang ada ini sih Chery J6, mobil off-road dimensi kira-kira kayak ya crossover rata-rata, tapi dia boxy dan elektrik. Nah, sekarang kita masuk ke jalur yang dia sejenis kayak trek kecil gitu ya. Pasir, tanah, dan kayu. Dan jangan lupa dia ada feature buat kamera 540 derajat. Nah, ini dia sensornya ngebaca. Sebenarnya kalau off-road gini gue berharap sensornya bisa dimatiin aja sih. Kenapa? Sensornya bawel, sensor parkirnya tuh. Oke, kita jalan. Dan dia lengkap di sini ada tekanan ban, temperatur ban, inclinometer buat ngukur seberapa miring depan belakang kanan kiri gitu-gitu. Kita juga perhatiin spotter yang di depan buat bantu kita biar lancar di rute off-road ini. Kiri, kiri, kiri. Oke, lurus. Iya. Dan dia nih sebenarnya pakai pelek yang lumayan gede buat ukuran sebuah mobil yang katanya off-road 19 inci. Karena di mana-mana kan biasanya kalau mobil off-road kan peleknya kecil aja, tapi pakai ban yang tebel, kalau bisa kembang tahu, dan profil yang kayak 60-70 gitu-gitu. Tapi baik lagi, kan ini niatnya dipakai buat perkotaan juga ya. Jadi mungkin faktor kenyamanan juga diperhitungkan, jadi makanya dipakailah ban radial di pelek 19 inci ini. Oke, aman? Dan kita bisa putar balik. Dan bicara soal putar balik, dia ini setirnya enteng banget. Dan radius putar itu sekitar 5 meter lebih dikit. Mungkin 5,3 atau 5,4. Pokoknya sekitar segitulah. Dan yang namanya kamera 360 kan biasanya kalau kita pakai jalan-jalan biasa, parkir, itu berguna kalau parkir biar nggak mepet mobil kanan kiri ya. Siapa yang nyangka kalau kamera all around kayak begini berguna banget kalau off-road. Dan karena dia bilangnya kamera 540 derajat, kita bisa ngelihat bagian kolongnya. Tapi ini bukan berarti ada kamera di kolongnya. Ini cuma gambar yang tadi yang ada di depan diprojekin ke bagian kolong mobil. Jadi ya semu sih, tapi lumayan nolong, lumayan ngebantu. Iya. Nah, di jalanan kayak gini, kita bisa ngerasain kalau dia punya setelan suspensi yang soft ya. Sebagaimana sebuah mobil yang emang diciptakan buat menempuh jalan-jalan yang gak rata, berbatu, dan tanah-tanah kayak gini. Namanya juga settingan off-roader. Tapi sasisnya rigid, karena kan dia kan ada baterai segala macam. Jadi gimana pun juga, sasis boleh rigid untuk menjaga kestabilan mobil, tapi suspensi empuk biar traksi atau grip waktu off-road di medan-medan yang bermacam-macam itu tetap ada. Tapi ada sedikit catatan, jadi udah lihat mobil ini off-road di tes sama jurnalis-jurnalis lain, itu di depan dia ada kayak lidah plastik gitu. Itu kalau misalnya kita ngerobok air, itu lidahnya kadang suka kedorong gitu. Makanya pada akhirnya itu lidah yang kayak kepet gitu, itu dilepas pakai obeng, dan ternyata bisa. Jadi
Kalau emang kalian pengen pakai mobil ini buat off-road, saran gue itu lidah bagian depannya, kepet bagian depan dilepas aja nggak apa-apa. Jadi kalau buat si Chery J6 ini, dia bisa water wading alias kayak nerabas atau ngerobok kubangan gitu di limit 600 mm alias sekitar mungkin 60 cm ya. Oke, jadi kalau buat banjir bisa, cuma balik lagi, kalau bisa nggak banjir sih lebih menyenangkan ya di kota Jakarta ya. Sekalian ini buat menjawab kalian yang masih penasaran atau masih skeptis, gimana mobil listrik kalau kena air? Ya nggak apa-apa. Baik lagi, udah ada pabrikan lain kayak Hummer sama Audi yang bikin mobil off-roader listrik dan bisa nih. Hihi. Ini baru pertama kali gue off-road di JSI tanpa suara mesin atau kayak ngatur-ngatur gas gitu. Oh ya, bicara soal off-roading atau off-road gitu ya, mobil ini nggak punya center deflog. Jadi untuk menempuh medan-medan di JSI ini, sasis sama suspensinya setelannya udah pas. Coba baik lagi seperti yang gue bilang, mobil ini dia nggak punya center deflog, jadi nggak punya differential lock ya buat gardanya, karena baik lagi ini motor listrik nggak ada gardanya, cuma satu motor di depan, satu motor di belakang. Tapi dia tuh mainin traksinya pakai brake LSD, jadi maininnya di rem bukan di gardan. Jadi emang lainnya. Dan ini ya, suspensinya empuk. Plus, misalnya kalian penasaran, apakah mobil ini mentok di JSI? Kita sih nggak pernah ngalamin mentok di medan-medan JSI yang nggak ada manusiawinya kayak gini. Tuh. Nggak ada manusiawinya sama sekali. Nggak mentok, jadi ground clearance-nya kalau buat di tempat ini masih oke. Dan kalau menurut JJ ya, jadi coach di sesi kali ini, tekanan bannya nggak dikurangi. Jadi kalau buat di sini dia masih lumayan capable. Oke, 279 PS, 380 Nm itu tenaga ada torsi gabungan. Sekarang kita mau ciprat-cipratan lagi. Tapi pelan-pelan aja ya. Kapan lagi ngerobok kubangan kenceng-kenceng pakai mobil off-road listrik. Iya. Oke, jadi kata-kata hari ini, siapa bilang mobil listrik atau tenaga listrik nggak cocok buat off-road? Ini si Chery J6 bisa, dan gue lupa bilang kalau misalnya mobil ini masih menawarkan beberapa fitur kenyamanan. Tadi waktu off-road, gue dikasih ventilated seat sama ada jok pijit. Jadi bayangin udah capek-capek off-road, kanan kiri ngeliatin spotter, dipijit sama diademin di punggung sama di pantat. Enak banget sih. Dan kalau misalnya di tempat ini ya, di JSI, kita ngelihat kalau si Chery J6 ini dia masih bisa menempuh segala medan dengan spek standarnya, nggak ganti ban, nggak ganti pelek segala macam. Meskipun dia tanpa deflog segala macam, tanpa center deflog, dia masih bisa. Tinggal ini mobil mau dijual harga berapa, baik yang penggerak roda belakang yang single motor maupun yang penggerak AWD alias dual motor. Mungkin kalau sekitar 500-an, 600-an, 700-an, gimana menurut kalian? Coba sampaikan di kolom komentar. Oke, itu dari kita. Thank you udah nonton. Jangan lupa jempolnya, komentar, dan subscribe.